Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kasih-Mu tak terbatas atas hidupku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan.
semua berguncang, tak tergoyahkan, kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom warga kerajaan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus tentunya. Selamat datang dalam Voice of Victory. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu sharing firman Tuhan yang diberi judul Finding Peace Through Forgiveness. Menemukan kedamaian melalui pengampunan. Nah, kata pengampunan adalah sebuah kata yang aktif. Nah, firman Tuhan dan perintah Tuhan berkata kita harus mengampuni, to forgive. Kata forgive sendiri terdiri dari dua kata, yaitu for dan give, di mana artinya adalah untuk diberikan. Jadi ketika kita menuruti perintah Tuhan untuk mengampuni, kita artinya sedang melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan. Dan benar, pengampunan itu bukan untuk ditahan bagi diri kita sendiri, tetapi harus diberikan bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, pembacaan kita dari Amsal 29 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, akal budi menyatakan seorang untuk dapat bisa menahan diri dan tidak bertindak gegabah atau sembrono dalam mengambil keputusan. Ini bicara respon, bukan reaktif. Reaktif itu adalah tindakan yang dilakukan emosional tanpa berpikir panjang. Tapi respon, dia dipikirkan dulu, dicerna dahulu, baru dilakukan keputusan dan tindakan. Orang yang tidak berakal budi cenderung mudah marah, bertindak ceroboh yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Bukankah kita tahu banyak kisah-kisah penyesalan? Dan kita sudah tahu kan, penyesalan selalu datang terlambat, penyesalan selalu datang di belakang. Kalau datang di awal itu namanya pendaftaran. Sebaliknya, orang yang memiliki akal budi tentunya akan menguasai dirinya, memilih untuk dapat mengerti orang lain dan memutuskan untuk mengampuni kesalahan. Sekali lagi, mengampuni bukan sekedar emosional, tapi mengampuni adalah sebuah keputusan yang didasarkan pada ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi bukan pilihan, tidak bisa ditawar-tawar. Mengampuni adalah sebuah ketaatan dan keputusan mengikuti perintah Tuhan. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Secara garis besar, mengampuni itu membawa kepada kehidupan kita kedamaian. Pengampunan juga tadi saya sudah jelaskan merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan ciri khas dan identitas orang percaya, warga kerajaan Allah, di mana kita menjadi pengikutnya. Yesus tidak hanya memerintahkan untuk mengampuni, tetapi Ia sendiri sudah melakukan teladan nyata dalam hidupnya. Ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat di kayu salib,
responnya adalah mengampuni mereka yang menyalibkannya. Dengan berkata dalam Lukas 23:34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, mengapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya tegaskan lagi, perintah. Tidak boleh ditawar, tidak boleh jadi option, tapi harus ditaati dan dituruti. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena Yesus sendiri telah melakukannya, memberikan teladan. Bahkan dalam Roma 5 pasal 8 dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Bayangkan, ketika kita masih berdosa, dalam lumpur dosa, dalam pelanggaran, kesalahan, tapi Allah setelah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pengampunannya kepada kita. Luar biasa. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena terbukti bahwa mengampuni membawa keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan kita menyimpan dendam atau grudge, atau menyimpan akar pahit. Ya, itu seperti racun yang membuat sistem tubuh kita jadi kacau balau, kekebalan tubuh kita jadi melemah menurun. Makanya mari lepaskan pengampunan, mari beri pengampunan, supaya dengan demikian kita bisa mengalami kedamaian dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengampuni? Yang pertama, yang pasti sesuai firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 22, kesalahan kita juga diampuni. Demikian firman Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami, jelas Yesus mengajarkan prinsip penting. Kita perlu mengampuni orang lain agar kita juga mengalami pengampunan dari Allah. Mengapa kita juga harus mengampuni? Yang kedua, memberikan ketenangan dan kedamaian. Matius 11:25 berkata, "Tapi jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada orang barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sebelum berdoa, kita harus melepaskan pengampunan agar doa kita tidak terhalang, hati kita terbebas dari kebencian yang akan membawa kepada kita ketenangan dan kedamaian dengan hubungan kita dengan Kristus. Yang ketiga, mengapa kita juga harus mengampuni? Karena apa itu yang maksud mengampuni? Itu memberi bara api di atas kepala seteru kita. Amsal 25, 21-22 berkata, "Jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jikalau ia dahaga, beri dia minum. Karena dengan demikian kamu akan menaruh bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan akan menimbulkan kegelisahan, ya. Dan dalam hati orang yang menyakiti kita. Dan ini membuat mereka melihat perbuatan kita sebagai sesuatu yang luar biasa dan menolong mereka untuk berpikir dan melakukan tindakan atas kita. Mari kita mengampuni. Tapi kalau kita menyimpan kesalahan, hanya akan menambah beban hidup kita. Sebaliknya, pengampunan melepaskan beban dan membawa pemulihan. Nah, kita sudah belajar mengapa kita harus mengampuni, apa yang dimaksud dengan mengampuni. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu bagaimana kita dapat menemukan kedamaian melalui pengampunan. Saya yakin setiap kita mau hidup dalam kedamaian. Kita mau hati kita tenang, hati kita lega, ya. Bagaimana caranya? Karena kalau kita nggak damai, kita nggak tenang, kita nggak lega, rasanya nggak nyaman gitu hidup kita. Nah, mari kita belajar 3 hal bagaimana kita dapat menemukan kedamaian melalui pengampunan. Yang pertama, tentunya kita harus merendahkan diri. Ya, mari jangan egois dengan menahan pengampunan tersebut, tapi kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Yesus memberikan teladan kepada kita untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Rendah hati atau rendah hati ini adalah kunci untuk melepaskan pengampunan. Sifat sombong seseorang, tambah egois lagi ya tadi, membuat seseorang sulit meminta maaf dan sulit untuk memaafkan. Dalam pelayanan saya bertemu, konseling banyak orang yang bisa loh
menyimpan kebencian, dengki, amarah, kepahitan 15 tahun, 20 tahun ya. Dan itu bukan sekedar jemaat juga. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, mari kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kerendahan hati memampukan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Tentu kita mau melakukan hal yang baik dan benar sebagai warga kerajaan. Mari punya sikap yang rendah hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menemukan kedamaian melalui pengampunan? Tentunya dengan datang kepada Yesus ya. Saya tahu rasanya bagaimana sulitnya mengampuni. Itu bukan hal yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil ya. Jadi langkah yang pertama kita kerjakan adalah selain merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Yesus dan kita menyerahkan semua rasa sakit dan beban-beban kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku yang lemah, letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, ketika kita merasa berat untuk melangkah, mengambil keputusan untuk mengampuni, ingatlah bahwa Yesus bisa menolong, siap sedia menolong dan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni. Ketiga, bagaimana kita bisa menemukan kedamaian melalui pengampunan, yaitu kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Kemampuan untuk mengampuni gak datang dari kekuatan sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Saya ingat Bapak Roni Daud Simeon pernah mengajarkan, harusnya kita bisa mengampuni, harusnya kita bisa punya gaya hidup mengampuni. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kasih karunia Allah. Di dalam diri kita ada kasih agape yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di dalam kita ada kemuliaan yang Tuhan di dalamnya dikatakan ya, bahwa kemuliaan itu akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengampuni orang bersalah kepada kita. Jadi kesimpulannya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang membawa kedamaian dan kelegaan dan juga ketenangan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita bukan hanya mendatangkan pemulihan bagi diri kita sendiri, tapi juga menjadi teladan kasih Kristus di tengah dunia yang penuh kebencian. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, datang kepada Yesus dan bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah belajar daripada-Mu, daripada firman-Mu, bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan Engkau telah mati ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan kami dengan kasih yang agape, dengan kasih karunia-Mu dan kemuliaan yang ada di dalam diri kami, untuk kami dapat cakap, diberi kemampuan mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan kepada kami, melakukan pelanggaran kepada kami. Seberapapun beratnya itu, kami tahu Tuhan, kasih-Mu dapat mengatasi segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus aku berdoa, Engkau memberikan kasih karunia yang limpah kepada warga kerajaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.